Apakah tampilan sudah full screen? Sudah ya? Oke, lanjut. Pengisian biodata, teman-teman saya yakin sudah melalui proses ini. Nama ditulis sesuai dengan ijazah. Nama ditulis sesuai dengan ijazah tanpa gelar. Kemudian ada gelar depan ijazah. Kalau zaman kita sekarang ini tidak ada, saya yakin. Ini yang terakhir PKH itu yang punya gelar depan almarhum Pak Masuri. Kemudian gelar belakang banyak ditulis di sini. Kemudian tempat lahir ijazah. Artinya tempat lahir itu nama kabupaten yang tertulis dalam ijazah. Kemudian tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Tinggal ditulis sesuai dengan ijazah. Artinya ini bahannya ijazah yang dibuka. Kemudian email. Email ini harus dipastikan hidup minimal sampai nanti proses pemberkasan. Tuh. Kemudian jenis kelamin, sudah jelasnya masing-masing ngerti gitu dalam ini. Kemudian jenis disabilitas dipilih yang non disabilitas. Tidak ada yang disabil. Kemudian yang sebelah ini nama inputan pembuatan akun. Nama inputan pembuatan akun. Apa di sini kelali aku? Kemudian gelar belakang, tempat lahir KTP, tempat lahir KTP, tanggal lahir, alamat pada KTP, sedang mengikuti program beasiswa atau tidak. Ini saya kira di halaman ini itu tidak banyak persoalan. Terus tak terus nih sing biodata. Negara domisili dalam negeri dipilih dalam negeri, provinsinya Jawa Timur, agama disesuaikan, tinggi badan ditulis secara detail, ukurannya senti, lendak ngerti diukur. Kemudian nomor telepon yang aktif. Ya. Kemudian ini kota domisili pada saat ini. Barangkali antara KTP dan domisilinya berbeda. Status perkawinan, pernah kawin atau belum, silahkan dipilih sendiri. Akun media sosial bisa ditulis semua atau bisa diambil salah satu. Akunnya, misalkan Facebook, akunnya Yusuf Asani misalkan. Dalam kurung tulis Facebook. Tuh. Atau TikTok, Nur Azizah. Nah, ini kan TikTok kan aktif. Nomor ponsel. Nah, kemudian tanda tangan. Ya. Tanda tangan ini bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan. Tidak cocok clear, tidak cocok clear, tidak masalah. Oke, dari sheet pengisian biodata ini kira-kira ada yang tidak sepaham atau sudah jelas? Monggo, sebelum kita lanjutkan ke sheet yang berikutnya. Lanjut ya. Iki tak pikir mudah ini. Berikutnya memilih jenis seleksi. Nah, ini. Untuk yang sheet ini, nomor induk kependudukan ditulis secara lengkap dan benar. Kemudian Anda akan mendaftar sebagai, kalau diklik di sini ada guru, ada perawat, ada P3 teknis. Maka kita memilih yang P3 teknis. Apakah Anda peserta XTHK2? Kita jawab tidak. Karena kalau XTHK2 nanti akan dimintai nomor urut atau nomor ujiannya dulu. Kok urut bergeser? Saya ditunggu aja.
Loading, loading. Sudahkah bergeser? Belum. Pilih Mas. Mangga kor belum. Saya Mas Haris, Mas Haris. Iki, iki ditanya iki loh. Saya iki wis geser-geser iki. Iki ya, masuk masuk ini. Enggak, iki tak. Oke. Hmm? Belum, kok. Ora guna Zoom yang ini gitu. Oh, saya. Kok belum berubah? Apa iki sih anu? Eh? Oh, iki jalan ngetik. Ya baru full screen. Ini ya. Tadi pilihannya yang nomor induk sudah mendaftar sebagai PK teknis, kemudian data peserta X, yang kedua pilih tidak. Kemudian nanti jenis seleksi, pilih yang P3 teknis, kemudian instansinya Kementerian Sosial, ini dipilih, diketik aja SOS, sosial gitu nanti muncul. Jenis formasi khusus, nanti akan muncul seperti ini ketika kita klik proses atau kirim di sini. Nah, karena ini datanya Mas Bundre, muncul muncul seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Wayan, jika pendidikan pelamar S2 bagaimana munculnya? Tetap yang digunakan pengisiannya tetap S1-nya. Karena di formasinya itu menggunakan S1, bukan S2. S2 tidak digunakan. Itu yang proses ini, sebentar. Nah, ini yang titik-titik rawan, teman-teman. Maka mulai dari sini, kemudian masuk ke sini, itu tidak boleh salah. Karena kalau nanti ini salah, maka berakibat kita akan langsung gagal. Karena disinilah eh, data-data yang substansi yang tidak boleh salah. Sehingga kita harus mengacu kepada surat pemanggilan kita. Nah, seperti yang ditulis pendidikan. D3 Manajemen Informatika ini miliknya Mas Bondre. Maka jabatan, bentar ya, yang pendidikan D3 ini pilihannya tidak boleh salah. Harus sesuai dengan panggilan di surat PDF kemarin yang saya share. Harus sesuai. Ketika ijazahnya sudah S2 atau mungkin S1, maka tidak boleh ganti S1. Harus mengikuti ini. Yang menjadi patokan adalah data pemanggilan yang sudah saya share di PDF itu. Dan harus sesuai jurusannya ini. Nah, kalau yang S1 itu lebih mudah.
lihat paling bawah sendiri nanti ada tulisan S1. Jadi tidak harus ada jurusannya. Tapi yang D3 harus menginput sesuai dengan jurusannya. Nah, jabatan yang D3 pengelola layanan operasional, yang D4 atau S1 sama. D4 dengan S1 sama. Ya. Itu jabatannya penata layanan operasional. Saya ulang, dipastikan jangan sampai salah, yang ijazahnya S1 atau D4, yang itu rujukannya adalah data dari pusat, yang PDF itu, maka kita mengikuti itu, maka pilihannya adalah penata layanan operasional. Nah, itu harus clear. Kemudian, titik vitalnya lagi, lokasi formasi. Di sini pilihannya kan banyak. Nah, ambil yang contoh ini karena D3, maka Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial, kebutuhannya 2.627. Ini yang dipilih untuk golongan pendidikan D3. Yang S1 dipilih yang Kementerian Sosial, yang kebutuhannya atau angkanya di sini ada 30.000 sekian. Ya, 30.000 sekian. Itu tidak salah urutan dari atas nomor 3. Nah, iki nggak sampai salah formasi ya kita gagal lagi karena ini substansi. Maka dipesan oleh pusat untuk lamaran jurusan di sini tidak boleh salah. Ya, oke, clear ya. Kemudian lokasi ujian dalam negeri, lokasi tes pilih Jawa Timur. Sing pilih Lampung apa ya boleh, yang di Papua apa boleh ya boleh aja, tapi ya aduan repot. IPK ditulis sesuai dengan ijazah. Ya, sekali lagi ijazah yang sesuai dengan yang ada di dalam database atau surat pemanggilan PDF. Nomor ijazah ditulis sesuai, tahun lulus juga ditulis secara sesuai. Jenis PT, perguruan tinggi dalam negeri, tanggal ijazah ditulis lagi. Nah, nama PT ini kan otomatis seperti yang di Stein, ganti IAIN, ganti UIN 1. Ini kadang-kadang tidak ketemu mencari nama PT ini. Karena nama PT ini tidak boleh ditulis, tapi ditulis sedikit, kemudian nanti muncul tampilannya, kita tinggal klik pilih, maka akan memunculkan pilihan nama-nama prodi. Nah, kalau tidak ketemu bagaimana? Barangkali tidak ketemu, barangkali namanya sudah berubah. Tuh. Tetapi di sini ada konfirmasi nama PT sesuai dengan ijazah. Nah, di sini kan ada tulisan kan, silakan ketikkan kembali nama perguruan tinggi Anda. Hal ini dilakukan jika nama perguruan tinggi Anda sekarang sudah berubah nama dan berbeda dengan yang ada di ijazah. Ini ditulis sesuai dengan ijazah. Nah, prodinya ini akan ikut yang di atasnya. Tidak bisa menulis sendiri, tapi memilih juga di sini. Kalau tetap tidak ketemu, maka dipilih yang lain-lain. Itu. C. Jadi mulai dari sini untuk daftar formasi ini termasuk yang krusial, maka teman-teman, apakah ada yang berbeda pendapat atau bagaimana? Kami persilakan. Di sini nanti juga ada Pak Korwil yang hari ini Pak Korwil juga Zoom yang ada kaitannya dengan ini. Nanti bisa disambung oleh Pak Korwil. Clear ya? Lanjut.
Sekarang yang pengisian riwayat. Pengisian riwayat. Di sini ditulis deskripsi pekerjaan. Nama pekerjaan pendamping sosial PKH. Maka nama pekerjaan ini kita bisa merujuk di SK atau judulnya SK itu apa. Pendamping sosial PKH, enek PKH nih. Gitu. Kemudian unit kerja ini yang menjadi polemik. Enek sing milih Direktorat Jenderal atau Dirjen Lin Jamsos. Ada yang memilih Direktorat Jamsos atau Direktorat Jaminan Sosial. Mana yang dipilih? Nah, unit kerja ini sebenarnya satu garis. Cuma yang dirjen yang ditulis oleh Mas Bundri di sini ini terlalu tinggi dan terlalu lebar. Karena di dalam Dirjen Linjamsos itu tidak hanya PKH, tapi ada Tagana, ada macam-macam. Kurang spesifik. Nah, yang di dalam SK kita yang menandatangani itu bukan dari Dirjen, tapi dari Direktorat Jaminan Sosial. Itu subnya Dirjen ini. Maka dari situ Pak Korwil lebih memilih ini dari unit kerja, maka ditulis Direktorat Jaminan Sosial. Saya pun juga nulis ini, nulis yang Jamsos, bukan Dirjen Lin Jamsos. Nah, kemudian untuk yang deskripsi pengalaman kerja, teman-teman bisa ini kan deskripsi pengalaman kerja itu seperti kita menceritakan siapa diri kita, kemudian apa yang telah dikerjakan pada saat yang lalu, gitu ya. Maka ketika kita melihat contoh-contoh isian deskripsi, itu mesti diawali dengan nama saya Yusuf, saya dulu sebagai pendamping PKH tahun sekian-sekian, dan sekarang meneruskan sebagai PKH, Korka PKH, selama bekerja melakukan kegiatan yang macam-macam bla 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 bla. Kemudian disusuli dengan tupoksi kita. Ya, sebenarnya isian ini tidak prinsip sih, tapi yang penting ditulis, itu aja. Artinya tidak usah dibuat pusing, tidak ada hal yang ideal, yang mirip-mirip kita bisa mencari informasi referensi di medsos, salah satunya di link pemang, tak share grup mang. Itu bisa dijadikan gambaran lah untuk itu. Yang penting ada, yang penting ada. Karena kan bentuknya kan tulisan. Kemudian selanjutnya setelah itu kita akan memilih riwayat kerja. Di dalam riwayat kerja ini kita mau menampilkan berapa SK, gitu kan? Maksimal aplikasi ada 8 SK yang bisa diupload. Minimal 3 lah, amannya paling tinggi ya 5 lah, gitu lah. Artinya bentuk gambaran penguploadan SK berapa itu kita mencari aman, sing apik piro ya 8. Tapi 5 pun cukup gitu ya. Nah, ketika kita mengisi, maka siapkanlah SK-SK yang sudah disiapkan ukurannya, tidak lebih dari 1 MB, kemudian ditata dalam satu folder, sehingga nanti ketika kita mau mengupload, itu tinggal mencari, tinggal klik-klik begitu. 5 tahap. Ketika kita menambahkan pekerjaan, apakah dimulai dari tahun 2024 atau dimulai dari tahun yang awal, misalkan 6 tahun ditulis yang 2019 dhisik apa piye? Tidak ada aturan untuk itu, teman-teman. Ya sing apik ya sing ngurut gitu ya.
sing gede apa sing cilik dhisik monggo. Jenis instansi nanti bisa dipilih, dipilih Kemensos, nanti muncul di sini. Jabatan, jabatan ini sesuai dengan SK kita. Kalau teman-teman melihat SK itu di kolom nama-nama yang paling kanan itu tertulis jabatan, maka ditulis ningkono jabatan. Pendamping sosial di situ tulisannya. Nanti teman-teman yang APD dulu ketika mau menulis SK yang tahun 2022 ke belakang, berarti di situ dilihat sebagai apa. Korkap juga begitu sama. Artinya jabatan itu acuannya di dalam SK. Kemudian tanggal mulai ini mulainya SK. Nah, saya melihatnya itu tidak sama, ada yang tanggal 2, tanggal 3, ada yang tanggal 12. Masing-masing SK tidak sama, maka teman-teman bisa melihat, jangan nurun. G salah. Misalkan nurun ya boleh, tapi ya didelok sih, dipastikan dulu. Kemudian tanggal mulai kapan, tanggal akhirnya kapan, atau tanggal selesai, biasanya tanggal 31 Desember. Nah, gaji pokoknya berapa? Nah, ini disesuaikan karena sangat beragam. Ada yang 2, ada yang 3. Kemudian surat keputusan SK-nya nomor berapa? Itu nomornya yang paling ketika halaman depan SK itu di bawah Kementerian Sosial Program Keluarga Harapan, di situ ada nomornya. Ditulis lengkap di situ. Kemudian tanggal SK, tanggal surat keterangan pekerja ini ditandatangani oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga kalau dulu. Sekarang Direktorat Jaminan Sosial. Ini tanggalnya beragam, tapi rata-rata tanggal 2. Nah, kemudian pejabat ditulis nama. Pejabat ditulis nama. Nama direkturnya. Ada yang Faisal, ada yang M.O. Royani, ada yang Nur Bujanto, ada yang Heri Kris, dan macam-macam dilihat di situ. Kemudian pilih file, kemudian diupload sesuai dengan tahun yang ditulis di situ. Nah, dalam mengupload, aku cik mambengi belajar ngupload, tak lei jam 12 sampai jam 3, ndak kena. Ternyata informasi di YouTube tak delok, lek jam yang ndak kena. Soalnya pendapatnya kalau jam sekian jam malam itu banyak orang-orang yang nangguhnya sama. Tuh. Tapi juga ada info lain bahwa kalau malam itu portalnya apa linknya di di pengamanannya diperketat sehingga kita menjadi sempit untuk masuk, ngantuk rawan hacker. Ada yang berpendapat seperti itu. Faktanya tadi malam tak delok, tak jajal, bisa menulis data tapi mengupload dengan size yang kecil pun tidak bisa, galat 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 terus. Kemudian disarankan oleh si YouTube tersebut waktu yang paling pas itu adalah pagi jam 6 sampai jam 8. Tak ikutilah instruksinya si YouTube tersebut. Ternyata betul. Jam setengah 6 tak delok, tak jajal. Itu lancar, lap, selesai semuanya sudah. Itu informasi nanti teman-teman juga kaget, wabah niat ini ternyata tidak kayak malah. Kemudian tampilannya setelah diisi maka ini tambah pekerja. Ini kan ketika selesai teman-teman ngupload 1 muncul ini, ngupload 2 muncul ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Nah,
maka jabatannya akan tertera di sini. Ini yang kurang tepat, teman-teman. Saya sudah berdiskusi dengan Pak Korwil juga. Kalau instansi atau perusahaan betul Kementerian Sosial, tapi jabatan itu sesuai dengan SK, maka teman-teman memilih yang pendamping sosial. Ini kan nulis dewe kan ini, nulis dewe. Yang penting ini ada. Meskipun itu tapi harus ditulis juga harus benar gitu ya. Kemudian berikutnya kira-kira dari sini kurang setuju atau bagaimana? Dipersilakan. Ya Dewi ini kan yo buka bareng, memberi pendapat bareng-bareng, les matep gek diresum gek wis tidak mengamikir ini. Clear ya? Boleh kurang lagi. Untuk yang sheet riwayat pekerjaan dianggap sementara sudah jelas. Nah, sekarang yang sheet upload dokumen. Upload dokumen ini bagian penting yang oleh BKN karena nanti kalau yang tidak sesuai maka bisa dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Ini kan menjadi acuh ketika masalah kecil akan menghambat kita. Semuanya ada di sini ukurannya. Seperti surat pernyataan, lamaran kerja, surat keterangan kerja. Nah, oke kita bahas satu-satu dulu. Surat pernyataan A berisi 5 pernyataan diketik menggunakan tangani. Boleh menggunakan materai. Yang menggunakan materai Suara putus-putus. satu mesti demi juga ya. Wes lancar iki. Sudah, mepet, biar pena. Oke, oke. Saya ulang. Untuk yang materai bisa materai, bisa materai yang manual itu ya, keletan. Kalau yang keletan, maka tanda tangannya harus menyentuh materai. Kemudian kalau materai itu jangan disentuh, gitu ya. Dan ballpointnya warnanya piye? Apakah biru, ireng, apa batik, apa piye terah? Tidak ada ketentuan. Karena heboh kemarin biru. Ada ireng. Sak karepmu sembarang seperti tanda tangani. Jangan lupa itu ya. Kemudian surat lamaran ditujukan kepada Menteri Sosial RI di Jakarta. Ini surat lamaran. Formnya kan sudah ada semua ya. Formnya sudah ada. Kita tinggal mengisi sesuai dengan item di situ. Nah, di dalam surat lamaran itu kan ada 11 ya awalnya. 11 item tidak salah. Maka harus diperhatikan
keterangan yang paling bawah tanda bintang-bintang itu, apakah Anda disabil? Hapus, misalkan tidak. Apakah yang pegawai kesehatan? Tidak. Kesimpulannya adalah kita tidak ada yang berbintang. Yang bintang hapus saja. Sehingga di dalam surat lamaran kita hanya ada 8 poin. Tuh. Terus tanggalnya piye? Ini kan persoalan lagian. Apakah tanggalnya harus sesuai dengan resum? Resummu kapan? Kita logis saja. Kita kerja menggunakan eh, mengetik lamaran kerja kan setelah resum. Resumnya tanggal 18, tanggalnya tanggal 20 kan ya enggak matching. Kudune sebelumnya sekarang selesai, bagus juga. Tanggal 15 membuat, tanggal 17 di resum boleh juga. Tidak harus, tidak ada ketentuan itu. Tapi logisnya adalah tanggal gawe sebelum melakukan resum atau bahkan mulai mengunggah di dalam aplikasi ini. Kemudian surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan. Nah, ini kita sudah mendownload di tool ESDM. Itu satu surat untuk dua tempat ya. Surat keterangan bekerja dan surat aktif bekerja di sini. Surat keterangan aktif. Jadi dua tempat ini dimasuki oleh satu surat yang ada di ESDM. Tuh. Kemudian dari ada yang tidak sesuai, kemudian sudah dibenahi. Alhamdulillah sudah clear itu, tidak masalah. Tapi yang penting prinsipnya adalah nicknya tidak berubah. Masalah nama atau apa, yang penting nicknya tidak berubah, itu yang menjadi catatan kemarin. Lek nicknya berubah, maka akan mengubah semuanya. Kemudian kartu tanda penduduk, EKTP. Nah, itu formatnya JPG. Ya. Tolong ini semua item kecil-kecil ini bentuk formatnya PDF, PDF, PDF. Nah, mulai KTP ini JPG, foto berarti ya. Jangan di PDF. Itu. Tapi kalau tidak salah, yang tidak sesuai extensionnya ini akan ditolak oleh aplikasi. Kalau tidak salah begitu. Pastikan saja ya formatnya sesuai. Kemudian surat pernyataan 10B10. Nah, sama seperti tadi. Setiap pernyataan 5 dan 10 itu berarti ada dua surat pernyataan. Dipastikan itemnya jumlahnya sesuai. Yo 5, yo 10, isinya jangan dirubah. Karena itu kunci. Lah engko ndak dikasih genap 10 atau 5 atau isinya salah atau dirubah, ini besar kemungkinan akan TMS. Berarti tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh negara yang melaksanakan kegiatan rekrutmen ini. Selanjutnya, foto. Teman-teman, masalah foto digital berwarna terbaru dengan latar belakang merah. Menggunakan kemeja putih polos dan bagi wanita yang berjilbab menggunakan jilbab warna hitam polos. Ukuran maksimal 500 kb. Catatannya adalah background merah, bajunya putih, polos. Maka tidak disarankan pakai dasi. Tidak disarankan pakai aksesoris, harus mengikuti ini. Kemudian jangan ada yang berinisiatif mengedit foto. Misalnya, duwe foto lawas, backgroundnya biru, diedit menjadi merah. Tolong jangan pernah dilakukan. Karena termasuk yang saya share tadi, yang termasuk TMS, tidak memenuhi syarat, itu adalah foto yang editan.
diragati lah 20.000 sudah diayu ganteng. Foto terbaru. Oke, dari ini upload dokumen, apakah ada yang perlu kita diskusikan sebelum kita lanjut? Monggo. Pak Kor, tanya Pak Kor. Ya, Terkait dengan foto tadi Pak Kor, karena fotonya itu kan memorinya banyak, kemudian dikompres itu apa mempengaruhi Pak Kor? dikompres sampai berapa? Eh, itu kan awalnya itu lebih dari satu MB Pak Kor. Dan itu Hmm. aturannya di foto itu kan 500 KB kan Pak Kor. Hmm. Jadinya dari yang lebih dari satu MB itu dirubah menjadi 500-an itu, 500 KB itu Pak Nggak Kor. apa-apa. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa ya? Ini ada ketentuan unggah dokumen. Ukuran minimal setiap berkas adalah 50 KB. Dengan ukuran maksimal tergantung jenis berkas. Maka foto itu maksimalnya 500 KB. Lek teleponi saya tidak sedang. Harus dikompres mau tidak mau. Cuma jangan sampai kecilnya itu kurang dari 50 KB. Dan fotonya tetap genah itu fotonya sampean. Siap, siap. Ada lagi yang perlu kita diskusikan lagi? Kita harus genah. Dari kita resum. Saya sendiri belum proses unggah berkas ini, teman-teman. Mohon maaf ya. Jadi, kita sini tambahin DVD soalnya. Tapi yang jelas, nyampe di sini tuh tinggal klik aja. Untuk yang di sini, nah ini kolom resume, saya belum masuk ke sini, belum tahu ini. Tapi meskipun masuk, ini kan Mas Budri kan berarti wis menampilkan ini, wis berarti wis masuk. Tidak langsung otomatis kemudian langsung tertutup, tidak. Resume pendaftaran itu masih perlu checklist, tik, tik, tik dan seterusnya. Ini checking terakhir. Kalau tidak sesuai di dalam resume pendaftaran, masih bisa balik, ya masih bisa balik sampai semuanya. Ini kan hasil inputan di awal dirangkum dalam satu halaman, maka di akhirnya nanti tetap harus di checklist dulu. Pak, ini kan persyaratan instansi, ini kan klik 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 semua dilihat sampai di ujungnya ini. Nah, kita baca bareng-bareng yang petunjuk mengenai resume. Kita sampai di sini pun ketika kita tidak menuntaskan maka juga tidak bisa masuk dalam pendaftaran alias dianggap belum daftar. Petunjuk mengenai resume silakan klik pada centang, maka pada setiap data di atas pastikan seluruh data yang Anda entry sudah benar. Jika ada yang belum sesuai, Anda diperkenankan untuk melakukan perubahan dengan cara klik pada tombol sebelumnya, berarti kan, atau klik pada salah satu nama sheet tadi. Yang ketiga, pastikan kembali seluruh dokumen yang diunggah sudah sesuai, tidak ada yang tertukar dan dapat terbaca dengan jelas. Maka cek dulu kan. Yang keempat, jika sudah, silakan memberikan tanda centang pada pernyataan di bawah ini. Kemudian mengklik tombol akhiri dan proses pendaftaran. Oke. Jika sampai pada nomor 5 ya, jika sampai pada saat batas akhir pendaftaran, pendaftar tidak mengakhiri pendaftaran,
maka pendaftar dianggap gugur dan tidak akan masuk ke tahap verifikasi berkas oleh IC. Paling bawah, pastikan setiap tanda centang data yang Anda isi sudah benar. Jika ada kesalahan isian, silakan kembali ke tahap sebelumnya atau klik pada salah satu nama tahapan di bagian atas layar. Begitu teman-teman, maka proses yang paling akhir adalah mengklik tombol akhiri dan proses pendaftaran. Lek belum diklik itu berarti masih bisa kembali. Tapi jangan lupa kita mengkliknya ini sampai telat tanggal 20. Bahaya nanti. Saran kami juga, dan termasuk saya, hari ini kita sudah berbagi, menyatukan pikiran dan perasaan untuk memahami teks dan link-link yang ada, maka segeralah untuk melengkapi, kemudian merasa yakin, cek, lek perlu yo dicek oleh temannya, dari cek silang, jangan sendiri, nanti jangan-jangan ada yang tidak sesuai dengan pikiran kita, saling mengecek, maksud saya begitu. Kemudian segera lakukan resume. Dan selamat kepada Mas Seto sudah resume yang pertama di Kabupaten Tulungagung. Semoga lancar dan berkah. Baik teman-teman, itu untuk pembahasan terkait dengan isian-isian yang ada di link CCS ASN. Ya. Terima kasih. Semoga SMPK Kabupaten Tulungagung lolos semua menjadi P3K. Amin. Amin. Nggak ikut tuh. Nah, ini Mana gimana teman-teman? teman-teman? Ada yang Kalau tidak ada ini Pak Korwil mau menyampaikan informasi yang baru saja didapat dan ada hal-hal penting lainnya yang perlu disampaikan. Baik. Ya, baik, Silakan, terima Pak Wil. kasih Pak Korkap. Yang saya hormati Korkap Tulungagung, Mas Yusuf dan Mbak Azizah, dan seluruh SDM PKH Tulungagung. Izin menyampaikan beberapa hal terkait beberapa informasi terupdate, dan kebetulan saya juga ikut Zoom ini dan mengikuti di lokasi yang sama di Kebon Jambu, dan saat bersamaan juga ada Zoom dari Subdit Sumber Daya. Intinya begini teman-teman, kalau terkait dengan resume memang diharapkan secepat mungkin ya, karena dengan kondisi traffic yang saat ini terjadi dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dan alhamdulillah PKH Tulungagung sudah berkomitmen melakukan pengecekan dulu bersama-sama untuk menuju resume. Selanjutnya informasi yang paling baru yaitu di menu SDM ini diharapkan teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran sesuai dengan surat pemanggilan. Sekali lagi saya ulangi, yang melakukan pendaftaran dan ada di surat pemanggilan, ini wajib melaporkan ke ESDM. Nah, secara teknis apa? Nanti ada pembekalan khusus akan disampaikan karena tadi memang juga banyak sekali gangguan. Intinya menunya ada, semua SDM wajib melaporkan di menu transaksi. Nanti transaksi pilih pendataan non ASN. Nah, di situ nanti ada pilihan kalau pendamping, korkap, nanti di situ tinggal memasukkan dan klik aksi. Nah, di situ aksi mengisi mulai pilihan pendidikannya, ijazahnya apa, terus termasuk jabatan yang dilamar, dan semuanya ada di sana. Harapannya apa? Sama-sama saling mengontrol. Kementerian Sosial nggak bisa mengontrol terkait dengan apa yang sudah dilakukan teman-teman. Ketika teman-teman melaporkan, dan ketika nanti ada kendala, di situ akan terpantau. Misalkan NIK terblokir, ada di situ. Silakan melaporkan di situ. Nah, nanti akan dipandu oleh pusat.
Dan sebaliknya teman-teman yang tidak mendaftar, ini ada ya, dimungkinkan ada. Ini nanti ketahuan kenapa enggak ngisi, kenapa enggak melaporkan. Bisa jadi tidak mendaftar. Dan komitmennya karena ada laporan bahwa yang salah satu tidak mendaftar itu bisa jadi karena dia sudah mengikuti CPNS. Dan yang kedua memang tidak menghendaki P3K. Jadi memang tidak berkeinginan ke sana sehingga nanti ada analisa ataupun kebijakan khusus apakah yang bersangkutan tetap menjadi SDM PKH atau tidak karena ini kebetulan di akhir tahun, apakah itu nanti resign atau dan sebagainya, ini kebijakan dari pusat nanti yang akan menjawab. Jadi itu ya teman-teman, intinya di ESDM wajib melaporkan karena ketika tidak melaporkan akan tidak terpantau. Data yang sudah masuk ke BKN itu BKN nanti melaporkan ke Kemensos. Tapi Kemensos tidak bisa memantau. Oleh karenanya nanti diharapkan teman-teman masuk ke akun ESDM dengan pilihan menu transaksi. Transaksi nanti di situ ada pilihannya, ada SPTJM, ada laporan harian dan sebagainya. Itu nanti pilih yang pendataan non ASN. Saya rasa itu tambahannya. Sekali lagi, semoga teman-teman tetap semangat. Tulungagung pasti mendaftar semua ya. Tolong kalau ada teman-teman yang mungkin dapat bisikan ataupun dapat laporan ini aku kok nggak daftar, silakan segera melapor ke Korkap ya. Karena daripada nanti ditunggu-tunggu, mending jujur aja ngomong nggak ikut, nggak lanjut dan sebagainya. Karena nanti bisa jadi bisa memberi kesempatan di tahap 2 untuk teman-teman yang lain. Artinya SDM PKH yang lain sesuai kuota yang sudah ditetapkan. Saya rasa itu tambahnya Pak Korkap. Terima kasih. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman, proses kita selesai, nanti kita laporkan di ESDM. Baik, begitu. Adakah yang perlu kita diskusikan? Kalau tidak, kita akhiri. Nanti untuk materi yang pembuat yang dibuat oleh Mas Bundri ini nanti kita akan share. Cuma tadi ada beberapa yang perlu disesuaikan, tidak plek dengan ini. Masuk pertanyaan kok. Monggo. Terkait dengan ini tadi mencoba itu terkait dengan penyimpanan. Rata-rata mulai dari soal pengalaman kerja mengisikan mulai 5 tahun itu. Penyimpanan berkali-kali bahkan berpuluhan kali itu tetap gagal. Itu apakah disebabkan server, apa kemungkinan sinyal? Kemungkinannya apa kok? Ya, tadi pernah tak coba tadi malam persis mengupload 5 dokumen SK. Iya. SK sudah sesuai dengan yang diminta di bawah 1 MB. Bahkan ada yang kecil sekali, ada yang 44 KB itu kan kecil. Itu pun tidak bisa disimpan. Galat gitu. Notifikasinya kan gagal disimpan. Nah, itu kemungkinan besarnya adalah aplikasinya itu memang sibuk. Servernya sibuk. Sehingga di hari-hari ini itu sudah terasa. Sibuknya aplikasi wis terasa. Tadi malam itu sekitar jam 12 sampai jam 3 pagi tidak bisa digunakan ngupload. Tapi pagi hari jam 6 sampai jam 8 itu lancar. Dimungkinkan jam-jam itulah orang-orang banyak yang sibuk kegiatan di rumah sehingga ini menjadi sedikit yang menggunakan. Itu besok pagi silakan dicoba Pak Saik. Artinya berarti kita memang artinya kalau melihat seluruh dokumen sudah fake terus dimasukkan dan dikoreksi benar,
Eh, besar kemungkinannya memang soal aplikasi yang sibuk atau mengkredit itu, Iya, sehingga betul. intinya bisanya adalah mengulang, 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 begitu nggih? Betul, betul, betul. Ya, terima kasih. Ya. Nambah Kor. Nggih. Eh, kalau kemarin itu kita coba sama seperti yang disampaikan Pak Saik terkait galat-galat itu kemarin itu ternyata aplikasi itu tidak bisa kita diamkan lama. Jadi eh, kita siapkan berkas, kemudian langsung upload gitu. Jadi berkas siap dan tulisan tanggal-tanggal itu siap, baru kita eksekusi. Jadi aplikasi itu kalau dibiarkan membuka terus lama, dia akan loading. Jadi dulu itu kita hari Minggu itu kita pakai itu. Jadi galat-galat kita log out, upload-upload, alhamdulillah berhasil. Itu pengalaman kami, Kor. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Bagus sekali ini sharingnya ya. Jadi itu teman-teman, siapkan dulu satu folder yang di situ memuat seluruh kebutuhan berkas. Dan yang agak kesulitan itu bisa lihat tidak buka-buka ini berkas neng laptop iki tanggalnya piro tanggal piro. Sebelum itu ditulis di CI. Jadi karek moco. SK tahun 2020 itu tanggal mulainya kapan, selesainya kapan, ditandatangannya kapan, siapa yang menandatangani SK ini. Jadi lah pengalamannya Mas Umar tadi seperti itu cepat gitu ya Mas ya. Oke, ada yang lain Kor sharingnya? tanya, Kor. Ya, Mengenai itu ijazah. Halo? halo. Ya, Mengenai ijazah itu yang misalkan butuh akreditasi itu berarti ada dua lampiran ya. Ijazah asli sama yang akreditasi itu. iya. Yang Karena dari prodi ya. maksudnya untuk mengunggah ijazah yang belum tertulis akreditasi, terus ada surat akreditasi di luar ijazah, itu digabung, Kalau disusun yang atas di bawah. ijazahnya sudah ada tulisan akreditasi, tidak usah pakai surat Tidak usah, akreditasi. tidak usah, Meskipun tidak tertera nilai ya. tidak penting. Ini kan untuk mengecek keberadaannya saja. Kemarin informasi dari Bu Galih dari SDM Pusat bahwa yang baku itu adalah untuk mengantisipasi akreditasi itu kampusnya ada. Sehingga beliau Ya. mengatakan kalau negeri itu sebenarnya sudah fix itu, aman sudah gitu kan. Memang kadang-kadang ada yang eh, lulusan tahun lama tapi akreditasinya belum ada. Ya, Kor. Makasih, Kor. Ya, sudah ya, jelas ya. Siap, Terakhir, Kor. rekan. Oke, saya kira Anda sulit kok. Lek wis ketemu bareng ini kan malah malah satu rasa, satu rasa, satu pikiran, kayak ngisi kayak mantep gitu Yang, loh. Kayak balik ke yang terakhir, Kor. Ya, Yang terakhir, mohon untuk dibaleni pas kurang fokus ini. Jadi untuk ini, apa? eh, ijazah yang belum ada akreditasinya tadi pripun? ijazah Yang ijazah yang yang tidak ada tidak ban ada PT-nya dan itu loh. Ya. akreditasinya. Ini kan ada beberapa kemarin. Memang begini teman-teman, kita tetap arahannya dari sana, tetap berupaya untuk mencari catatan, entah itu keterangan atau apa, tentang statusnya akreditasi kampus tersebut. Terus seandainya pol-polnya tidak ada bagaimana? Karena kan permintaannya kan tahun kelulusan. Tahun lulus tahun 99 itu belum ada akreditasi. Kemudian adanya tahun 2015 misalkan. Namanya wis berubah. Ya wis aneh ya.
seenaknya. Kalau itu sudah mentok, kampus catatannya atau suratnya yang bisa dikeluarkan seperti itu. Itu saya kira yang bisa diterangkan atau dijawab karena kemarin Bu Galih sendiri nggak begitu jawabnya. Ada jus tuh kayak jusan jambu. Jus jambu aja, Terima jus jambu kasih, aja. terima kasih. Mungkin ada lagi? Pak Kor, izin bertanya. Ya, Tadi panjenengan dawuh bahwa kalau misalnya fotonya itu foto lama misalnya, terus kemudian diedit backgroundnya jadi warna merah, itu kan nggak saged. Berarti juga berlaku foto baru kalau misalnya diedit belakang merah gitu juga nggak bisa juga ya? iya sama aja. Berarti Mendingan, harus memang mendingan. foto dengan background merah di belakangnya. Betul, itu lebih aman. Oh Itu gitu. lebih aman. Terus yang Jadi kedua Pak foto Kor, baru, foto lama, jangan diedit warna baju, misalkan agak gendut diganti yang ceking, janganlah. ah Asli ya wes. saya merasa Lanjut, tertuduh. oh enggak. Ini ya berarti memang harus backgroundnya asli merah begitu dan harus berfoto di studio seperti itu. Ya, lebih Oke. baik seperti itu. Oke. Terus yang kedua, ini Pak Kor tadi kan disampaikan kalau misalnya pada saat di prodi itu kan kalau yang prodi yang kampusnya itu sudah ada penggabungan Pak Kor. Itu di klik yang prodi penggabungan itu atau S1 lainnya itu Pak Kor. Ini toh, saya, Dimang. Pengisian anu kampus ini Oke. kok Yang mana sih? Dimang. Yang lain ini kali ya? Bukan, bukan. Bawahnya, bawah lagi. Nah, ini. Nah, Ini kali. Ah, ya ini. ini kan jenis perguruan tinggi dalam negeri, Oke. kemudian tanggal ijazah, nama Ya. PT. Ya, nama PT yang bawahnya sesuai dengan nama PT yang atasnya. Terus kemudian yang bawahnya itu kan nama prodi. Nah, Ini, kebetulan prodi saya itu kan di Fakultas Pertanian jurusannya pemeliharaan tanaman. hmm, Kebetulan hari ini pemeliharaan tanaman itu setelah saya lulus, prodinya digabung. Jadi dulu ada lima prodi, terus dijadikan satu, jadi satu prodi agroteknologi gitu. akhirnya tidak sesuai, tidak ada, tidak sama Ah, dengan ijazah. ya makanya itu. Kalau tidak sama, dipilih lain-lain, ada pilihannya. Iya. Tapi Lain-lain. di di SK-nya kampus itu ada bahwa, maksudnya tapi harus mencantumkan SK sih sebenarnya. Jadi ada tambahan di situ di sejarah penggabungan prodi itu ada gitu loh di UB itu. Tapi tidak ada tempatnya di sini, menampilkannya di mana. Iya. Terus lagi Pak Kor, pertanyaannya Iya, banyak. Di ijazah itu kebetulan kan ada akreditasi kampus yang sebelum 2009 di Brawijaya itu adanya surat keterangan panjang gitu loh akreditasi kampus itu jadi kayak SK itu ada 4 lembar gitu. Itu juga dicantumkan begitu ataukah bagaimana? memang di ijazahnya tidak memuat informasi Nggak ada, status nggak akreditasi. dicantumkan bahwa di nggak tahu pada saat sampai sekarang kayaknya juga nggak ada pencantuman itu deh Hmm. di UB Ya, itu. ya tidak apa-apa. Yang penting tidak melebihi, yang penting bisa diupload gitu. Bisa Pak Kor. Jadi tadi ijazahnya itu akhirnya teruploadnya itu ada satu dua, ada 6 lembar, Tidak apa-apa. 6 lembar dengan ukuran 960 KB gitu. Ya tidak apa-apa. Gak apa-apa nggih. Berarti yang nama Ah, prodinya ini yang nama prodinya ini yang harus diganti dengan S1 lainnya. Terus ijazahnya tadi gitu nggih Pak Kor. ijazahnya yang dimunculkan namanya
sama kan jurusannya, fakultasnya Universitas apa? Brawijaya. Nggih. Nah, kan sama kan namanya tidak berubah kan. Ya, Cuma nama prodinya aja yang berubah gitu ya. iya nama prodinya aja. Nggih. Nggih. Oke. Tapi kalau prodi untuk yang S1 tidak masalah di sini. Ini tidak begitu ini. Sehingga di situ kan memunculkan prodi kan tidak penting kalau S1. Nggih. Tapi kan eh, sementara kemarin saya isinya prodi yang terbaru. Maksudnya di tahun setelah saya lulus itu prodi S1 agroteknologi saya tak isi itu. Tapi kalau memang harus diganti ya ini diganti. Lah misalkan ragu dan tidak sesuai ya diganti aja. Lain-lain itu lebih aman. Nggih. Arahnya kan memang begitu. Oh, nggih. Terima kasih Pak Kor. Nggih. Sama-sama. Gimana cukup? Kebun jambu hari ini sangat ramai saudara-saudara. Cukup ya, kalau cukup kita akhiri saja jam 4:30. Demikian teman-teman untuk prosesnya, langkah-langkah kita untuk menuju P3K semoga dilancarkan dan kita semuanya lulus tahun depan menjadi pegawai P3K. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.